Okay, good morning student primary 1A. How are you today? Teacher berharap semua masih semangat belajar dari rumah ya. Kalian mungkin merindukan suasana belajar di sekolah, tapi sabar ya. Semoga kita walaupun pandemi ini tidak tahu kapan akan berakhir, semoga kita segera bisa masuk sekolah ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tematik yang ini ya. Kita masuk ke subtema 2 dari tema 1C. Sekarang dipersiapkan bukunya dan alat tulisnya. And then now please open page 28. Jadi sekarang kita akan ke subtema 2 di halaman 28, yaitu kegiatan siang hari. Kalau kemarin itu di subtema 1 itu kegiatan pagi hari, nah yang ini kita ke kegiatan siang hari ya. Nah, sebelumnya ini ada gambar. Ayo mengamati. Bahasa Indonesia ini ada gambar Nina bersama teman-temannya, dan siapa ini ya? Kayaknya mereka pulang sekolah ya. Nah, sekarang teacher akan bacakan, kalian menyimak ya. Nina pulang sekolah pada siang hari. Nina dijemput ibu. Bersama siapakah kamu pulang sekolah? Apa yang kamu lakukan setelah sampai di rumah? Ayo ceritakan kepada teman sebelahmu. Nah, kalau pulang sekolah itu berarti siang hari. Kalau berangkat sekolah itu pagi hari. Nah, kalau kalian nanti pulang sekolah itu harus dijemput, tidak boleh pulang sendiri ya. Biasanya yang jemput siapa? Atau mamanya, papanya, atau mbaknya, atau kakeknya atau neneknya ya yang jemput. Yang penting kalau pulang sekolah harus dijemput. Nah, ini kita akan belajar mengenai kegiatan siang hari. Apa yang dilakukan Nina setelah pulang sekolah itu di halaman 28. Nih, teacher akan membacakan, kalian menyimak di halaman 28 ya. Matahari bersinar terang pada siang hari. Nina pulang sekolah pada siang hari. Nina pulang sekolah dijemput ibu. Tiba di rumah, Nina melepas sepatu. Nina menyimpan sepatunya di rak sepatu. Nina berganti baju. Nina mengenakan baju rumah. Nina mencuci tangan dan kaki. Lalu ibu mengajak Nina makan siang. Pada cerita di atas terdapat kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan pada siang hari. Nah, sambil dilihat gambarnya. Jadi setelah pulang sekolah, apa yang dilakukan Nina? Nah, tentunya sebelum masuk rumah harus melepaskan sepatu. Lalu sepatunya disusun di rak sepatu. Setelah itu ganti seragamnya dengan baju rumah ya. Tidak boleh belum ganti seragam langsung bermain ke sana ke sini, tidak boleh ya. Lalu setelah itu cuci tangan dan kaki dan makan siang. Nah, kalau ke teman-teman nanti sudah masuk sekolah, kalian harus seperti itu ya. Tidak boleh pulang sekolah langsung main, gak cuci tangan dulu, langsung makan, tidak boleh ya. Nah, sekarang dilihat di kolom ini. Ini ada kata-kata yang berkaitan dengan siang hari. Kalau kalian kemarin sudah belajar tentang kata-kata di pagi hari ya. Nah, yang ini ada siang hari. Apa saja kata-katanya? Matahari bersinar terang. Nah, itu pasti siang hari. Pulang sekolah, makan siang, menyimpan sepatu, mengganti baju, mencuci tangan. Nah, itu kegiatan siang hari. Nah, sekarang di halaman 29. Nina melakukan kegiatan pada siang hari. Ini ada bermacam-macam kegiatan Nina. Dilihat, coba diperhatikan. Nah, sekarang kita urutkan apa saja sih yang pertama. Nah, yang pertama tentunya yang mana di antara gambar 4 ini? Kita lihat. Yang ini mencuci baju. Apakah pulang sekolah langsung mencuci baju? Tidak, berarti yang pertama-tama ketika masuk rumah kita harus melepas sepatu dan meletakkan di rak sepatu ya. Lalu setelah itu mengganti seragam dengan baju rumah lalu mencucinya ya. Setelah itu gambar yang ini jadi diberi nomor ya, ini 1, 2, lalu yang ketiga mencuci tangan. Setelah itu lalu makan siang yang keempat. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4 ya. Tuh. Nah, sekarang di halaman 30. Nina melakukan kebiasaan baik pada siang hari. Nina selalu menaati aturan yang ada. Nah, sekarang dilihat itu contohnya. Kebiasaan baik Nina di halaman 30. Berdasarkan gambarnya, ini menyimpan tas dengan rapi. Nah, teman-teman harus mempraktekannya ya. Lalu mengganti seragam dengan pakaian rumah. Lalu mencuci tangan sebelum makan siang. Inilah contoh-contoh kebiasaan baik yang dilakukan
setelah pulang sekolah ya, aturan yang ada di rumah. Lalu di sini ada dua gambar. Perhatikan gambar yang di bawah ini ya, dua gambar ini. Manakah yang termasuk kebiasaan baik? Coba kalian perhatikan yang termasuk kebiasaan baik. Ini langsung bermain setibanya di rumah. Gambar yang kedua, melepas sepatu sebelum masuk ke rumah. Mana yang kebiasaan baik? Tentunya tadi teacher sudah menjelaskan kalau setelah pulang sekolah masuk rumah harus melepas sepatu ya. Dan ini memakai seragam, dia bermain, langsung bermain game ini ya. Ini tidak boleh ditiru ya. Teacher tidak menyuruh kalian untuk berbuat seperti ini. Jadi kalian setelah pulang sekolah nanti diingat-ingat harus rapi ya, melepas sepatu, lalu mengganti pakaian dan sebagainya. Oke, nah sekarang ke halaman 31. Setelah makan siang, Nina beristirahat sebentar. Nina menonton tari indang di televisi. Tari indang memiliki gerakan cepat. Ini adalah contoh-contoh gerakan ya. Jadi yang pertama ini gerakannya seperti ini, sambil dilihat bukunya ya. Lalu yang kedua seperti ini ya, tangannya agak satu tangan itu di lantai. Ini posisinya duduk tari indang itu ya. Lalu kepalanya agak membungkuk ya, serong. Lalu yang ketiga ini gerakannya tangannya seperti ini yang kanan ya. Lalu tangan kirinya di dada. Lalu ini gambar keempat, sebaliknya. Gambar kelima, tangannya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Sama juga yang keenam, tangannya ada yang seperti diangkat ke atas gitu ya. Lalu ada yang ke bawah juga. Nah ini contoh-contoh gerakan tari ya. Kalian cukup mengetahui ya. Jadi ini diingat-ingat saja, ini contoh gerakan tari indang. Oke. Nah sekarang kita akan menjawab ayo berlatih di halaman 32. Sekarang persiapkan alat tulisnya, kita akan jawab bersama-sama ya. Halaman 32. Jadi pertanyaan yang pertama, tuliskan 4 kata yang berkaitan dengan kegiatan pada siang hari. Kalau 4 kata itu tidak banyak ya. Jadi yang nomor 1, 4 kata. Nah, itu misalnya apa yang berkaitan dengan siang hari? Tadi kalian sudah teacher bacakan ya. Itu ada di halaman 28. Misalnya pulang sekolah. Nah ini kata-kata yang berkaitan dengan siang hari. Kalau pulang sekolah itu pasti siang ya, bukan pagi, bukan malam. Lalu makan siang. Nah ini contohnya kegiatan siang hari. Sekarang ini boleh ditulis ya. Ini sudah 4 kata nih, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Lengkapilah keterangan di bawah gambar. Nah itu sesuai gambarnya, kita lihat gambar yang pertama itu ada anak-anak ya berbondong-bondong keluar dari sekolah, berarti itu siang hari ya. Lalu di situ ada seperti menyusun kata ya, ada kita diminta untuk melengkapi. Nah, itu di gambar yang pertama. Jadi ada huruf-huruf seperti ini belum lengkap. Jadi kita lihat gambarnya itu anak-anak pulang sekolah. Nah ini sudah ada P, berarti setelah P, nah ini dulu dilihat di sini. Setelah P, U, lalu A, pulang, lalu sekolah, S, E, K, O, L, A, sekolah. Nah ini berarti menjadi kata pulang sekolah. Lalu gambar yang kedua ada Nina. Nina duduk di meja makan dan di mejanya banyak makanan. Berarti itu Nina sedang makan siang. Nah, seperti ini ya misalnya. Ada huruf M, K, N, lalu S, N, G. Sekarang dilengkapi berdasarkan gambar itu. Makan, M, A, K, A, K, N, makan siang ya. S, I, A ya, siang. S, I, C, A, N, G, siang, makan siang itu. Oke, nah sekarang nomor 3, beri
kepada ibu guru, langsung bermain sepulang sekolah, dan ini memakai seragam. Ini tidak baik, berarti disilang, cross ya. Mencuci tangan sebelum makan siang, ini baik atau buruk? Baik, kebiasaan baik. Jadi setelah sebelum makan siang, setelah pulang sekolah, kalian harus mencuci tangan. Oke? Itu ya. Sekarang ke pembelajaran 2 di halaman 34. Halaman 34. Made melakukan kegiatan pada siang hari. Contoh kegiatannya adalah membaca buku. Made sudah lancar membaca. Ayo belajar menyusun huruf agar kamu lebih lancar membaca. Tuh, kita akan kembali mengingat kemarin kita sudah sempat ya belajar menyusun huruf, dan kita akan mengingat kembali menyusun huruf. Misalnya di situ ada huruf seperti ini ya. Nah, ini ada 5 huruf A, N, P, A, S. Lalu huruf tersebut dapat disusun menjadi kata apa? Ini contoh kata yang berkaitan dengan siang hari. Di sini ada A, N, P, A, S. Teacher kasih clue. Huruf pertama itu P, berarti panas ya. Panas itu kegiatan contoh kata yang berkaitan dengan siang hari. Setelah P, A ya, lalu N, lalu A, lalu S. Nah, panas itu ya. Panas ya, karena kalau siang hari itu matahari bersinar terang. Nah, lalu gambar selanjutnya ini. Kalian bisa mengamati. Ini ada gambar Deli sedang duduk di meja makan. Berarti kalau di meja makan ada makanan, ini berarti Deli sedang makan siang. Dan di sini kalian bisa menyusunnya ya. Bisa menyusunnya. Sekarang ambil alat tulisnya. Kita mencoba menyusun huruf. Jadi kalau makan siang itu dulu misalnya ada kolom M, lalu K, A, N, A, misalnya. Jadi di gambar itu makan huruf pertama di situ M ya. Gambarnya itu makan siang. Berarti kita susun hurufnya itu M, ini sudah. Lalu A, setelah A K, lalu A lagi N ya. Nah, ini makan. Lalu siang, huruf pertama di situ S. S. Setelah S apa kalau siang itu? I ya. I, A, lalu N, G. Nah, makan siang ya. Lalu gambar di bawahnya itu ada Deli, gambarnya cuci tangan. Di sini huruf pertamanya C. Berarti kalau cuci setelah C itu U, lalu C, I, cuci tangan. T, A, N, G, A, N ya, cuci tangan. Kalian bisa sendiri di sini. Oke, nah sekarang kita ke halaman 35. Itu ada ayo berlatih. Berilah tanda centang pada gambar kegiatan pada siang hari. Nah, kira-kira mana yang gambar berkaitan dengan siang hari? Beristirahat sepulang sekolah, ataukah gambar makan sarapan bersama keluarga? Nih, kalau beristirahat sepulang sekolah ya itu kegiatan siang hari ya, karena pulang sekolah itu siang hari. Lalu kalau makan sarapan bersama keluarga, kalau sarapan itu pagi atau siang? Kalau sarapan itu pagi, berarti ini bukan kegiatan siang hari tapi pagi hari. Oke? Nah, lalu nomor 2, berilah tanda centang pada ciri-ciri siang hari. Matahari bersinar terik itu siang atau pagi? Siang. Jadi di sini kalian tanda centang ya, kasih centang
siang, matahari terbit. Nah, kalau matahari terbit itu muncul, mulai bersinar, itu siang atau pagi? Itu pagi ya kalau matahari terbit. Berarti bukan ya. Bintang tampak di langit. Nah, kalau siang apakah ada bintang? Tidak ada. Kalau bintang itu malam hari. Berarti yang dicentang hanya matahari bersinar terik dan udara terasa panas. Sekarang nomor 3, pasangkan huruf acak dengan kata yang tepat. Nah, ini sudah ada contohnya nih, panas tadi ya. Jadi ini tugas kalian hanya 2 ini, menghilangkan. Nah, sekarang teacher akan beri kalian waktu untuk mengerjakan yang ini saja ya, untuk latihan ini. Yang di kolom bawah ini huruf ini sudah dipasangkan panas. Nah, tugas kalian hanya yang ini, antara ini dan ini ya. Tuh, tadi teacher sudah kasih contoh ini, makasih ya. Oke, teacher kira cukup untuk pembelajaran hari ini.